Shalom, shalom semua. Bulan ini adalah sudah bulan Mei. 5 bulan berjalan dengan cepat. Ya. Dan bulan Mei ini kita bicara tentang bagaimana kita bisa kuat kalau kita bersama. Ingat, orang yang suka sendiri nanti satu kali akan mengalami suatu kelemahan yang luar biasa. Ya, kuat oleh karena kebersamaan dan unity ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu saudara sebagai anak Tuhan mesti dengar-dengaran akan suara Roh Kudus. Suara itu kadang-kadang halus menegur kita, tapi kadang-kadang kita bandel, saudaraku. Lihat gambar ini, saudaraku. Di dalam proyek, maka sudah akan melihat besi. Kuat enggak besi itu? Kuat ya. Tapi kalau besi sendiri, apa akibatnya? Lama-lama apa? Berkarat. Lalu apa? Hancur. Ya, besi mesti dicampur dengan semen. Tapi kalau cuma semen saja, itu pun tidak kuat. Seringkali retak. Ya, harus dicampur dengan pasir. Apa artinya pasir? Tapi dalam pasir itu ada juga cukup biji-biji besi di dalamnya, tapi kecil-kecil. Ya, kalau cuma pasir, wah, nggak kuat. Lalu dicampur apa, sku? Batu, batu kuat. Ya. Saudaraku, tapi kekuatannya tidak seperti kalau jadi beton, dijadikan satu. Tapi ada satu yang bisa membaurkan mereka, yaitu air. Tanpa air tidak mungkin bisa menyatu. Nah, Roh Kudus digambarkan seperti air. Firman Tuhan juga digambarkan sebagai air. Yang kita dengar ini menyatukan kita. Ya, jadi kita ini memang berbeda. Seperti besi hebat, tapi besi tanpa yang namanya semen, tanpa pasir, tanpa yang lain, itu bisa berkarat. Ingat, saudara adalah manusia rentan. Semua kita. Ya. Jadi kita mesti berkata apa? Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Masalah paling krusial itu oleh karena kita masing-masing punya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang menjadi masalah dalam dunia ini. Aku mau begini, aku mau begitu. Coba dunia ini bisa akor gitu. Waduh, sudah nggak ada perang, uangnya digunakan untuk, waduh, sudah berlimpah-limpah, berlebih-lebih. Tapi manusia nggak mau, ya, menerima Yesus sebagai Raja Damai yang menguasai. Dan kita mesti tunduk kepada Yesus seperti anggota tubuh harus tunduk kepada kepala. Ya. Maka kita akan jadi kuat. Nah, hari ini tema khotbah ini adalah terimalah penanganannya. Ingat ya, Anda semua seperti apa? Tanah. Dan memang kita ini dibuat dari tanah. Tanah berharga enggak? Enggak. Tanah itu tempatnya di mana? Rendah. Ingat ya, kita ini semua tanah saja. Tuhan ciptakan manusia dari tanah dan nanti kalau mati kembali kemana? Tanah juga. Ada bangkai yang berharga, disimpan, waduh, dibuang. Ingat, satu kali hidup kita ini, apa yang kita lihat, ini semua fana, terbuang. Tapi apa yang tidak kita lihat, nah itulah iman. Sementara kita hidup di dunia ini, pakailah kesempatan untuk
untuk saudaraku menginvest hal-hal yang tidak kelihatan. Kata Tuhan, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Namun untuk itu saudara mesti terima penanganannya dulu. Ya, saya melihat gambar ini. Ya, saya memberikan gambar ini di pojok inset itu tadi tanah. Dikerjakan oleh tangan yang memproses. Kalau tanah itu mau diproses oleh tangan ini, maka tangan yang sama satu kali akan memberikan yang namanya otoritas. Tangan yang sama. Jadi saudara mesti menerima penanganan Tuhan. Kalau Anda mau terima penanganan Tuhan, maka tangan Tuhan satu kali akan memberikan pada Anda berkat otoritas, kuasa. Ya, orang-orang yang lemah di dalam Alkitab dipakai oleh Tuhan. Karena itu murid-murid Tuhan pertama apa? Para nelayan. Orang-orang yang sederhana tinggal di pinggir pantai. Bukan orang yang belajar ilmu tinggi. Enggak. Tuhan cari orang sederhana. Untuk apa? Untuk membuktikan pada dunia. Orang yang sederhana ini kalau diberi berkat otoritas, dahsyat. Karena itu siapapun Anda jangan minder. Jangan berkata, aku enggak sekolah tinggi. Petrus apa sekolah tinggi toh? Enggak. Ya, memang Paulus sekolah tinggi. Maka dia bisa dipakai lebih dahsyat asal jangan sombong. Sudah melihat gambar ini, mau tidak, yang paling penting itu ini. Tanah liat ini mau menyerah di tangan sang penjunan. Jadi hari ini serahkan hatimu. Hatimu mesti apa? Rendah. Tuhan melawan orang sombong. Tuhan lawan. Tapi dia akan memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6, 1 Petrus 5 ayat 5 mengatakan itu. Ya, dan Tuhan berkata apa? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, ini yang paling utama kita harus lakukan. Jangan sombong. Ya. Dan jangan keras. Kalau diberitahu itu nurut sama Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan, itu tidak cocok. Tidak masuk akal. Itu keras. Keras kepala. Siapa engkau? Engkau ini hanya tanah liat. Ingat itu. Karena itu mari kita baca ayat yang luar biasa yang Tuhan mula-mula ciptakan manusia. Dia sudah berkata ini. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, dengar, Allah kita itu adalah Tritunggal, 3 pribadi tapi jadi satu. Karena itu dia berkata, baiklah kita. Jadi pribadi Allah itu
3 pribadi tapi menjadi satu. Nggak bisa dipisah, tapi menjadi satu. Kenapa, Sku? Karena tidak ada dosa. Nah sekarang kalau 3 pribadi ini berkata, sekarang aku ingin aku bentuk 2 pribadi. Laki-laki dan perempuan. Beda nggak laki-laki dan perempuan? Beda. Tapi mau dijadikan apa? Satu. Sama. Allah itu enggak. Beda. Allah Bapa bukan anak Allah. Bukan Allah anak. Bukan Allah Roh Kudus. Tidak. 3 pribadi. Tapi jadi satu. Enggak terpisahkan. Ya. Dikatakan kami mau menjadikan. Nah kata menjadikan itu asah. To make. Ya. Jadi mau dibuat. Tapi kata yang kedua, mencipta. Bara, itu berarti dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi ingat, kalau sudah percaya Tuhan, apa yang tidak ada dalam hidupmu akan dibuat ada. Nggak ada kemampuan, oke. Tapi kata Tuhan, aku sanggup memberi kemampuan padamu. Seperti saya, tidak mungkin saya bisa berkhotbah begini. Saya orang gagap, nggak mungkin. Tapi Tuhan bisa ciptakan sesuatu yang baru. Siapa saja Anda perlu mengalami yang namanya dicipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi yang kedua, saudara mesti siap untuk dijadikan. Ya. Kalau saudara mau 2 ini, maka Allah memberkati. Memberkati dengan apa? Kuasa. Berkuasalah. Orang yang sukses itu selalu punya kuasa, punya otoritas. Ya. Nah, otoritas itu miliknya Tuhan. Sudah diberikan oleh Bapak Sundoro tiap Jumat. Sekarang gantian dengan saya, kalau khotbah hari Jumatku, Pak Sundoro memberitahu tentang otoritas. Dengarkan, kalau Pak Sundoro khotbah dengarkan, saya menerima banyak berkat juga. Ya, otoritas itu milik Tuhan dan diberikan kepada siapa yang mau diproses. Prosesnya mesti di dalam Tuhan, in Christ. Dalam Dia, ya. Jadi sama seperti saudara diproses di mana? Di sekolah, betul? Lalu di mana? Di kelas, oleh guru, di rumah, oleh orang tua. Nah, saudara mesti ada mentor, pembimbing, ya. Dan kita harus dimentor oleh Tuhan. Maka Efesus 6 ayat 10 menjamin, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya, ini sebagai kesimpulan. Kalau kita mau nurut Tuhan, akhirnya, maka kamu menjadi kuat. Di mana? Di dalam Tuhan. Makanya, hari-hari ini sudah melihat di China, yang berhasil, hebat, luar biasa. Mereka selalu berkata, wah hebat, hebat, hebat. Saudara tahu hari-hari ini banyak orang bunuh diri. Dari tingkat-tingkat tinggi terjun. Bukan satu loh. Wih, saya lihat apa-apaan ini. Kenapa? Stres. Tidak punya kekuatan. Gara-gara lockdown. Bunuh diri. Dan bukan satu loh. Perempuan, laki. Terjun dari tingkat-tingkat tinggi. Wih. Polisi kewalahan. Wow. Ingat tuh ya. Kaya, hebat, pandai bukan jaminan kekuatan batinmu. Karena manusia itu punya spirit. Nah, spiritnya yang perlu kuat. Tuhan Yesus
itu selain menebus dosa manusia, dia menjadi guru, pendidik. Untuk apa, saudaraku? Untuk mendidik supaya Anda dan saya serupa dengan dia. Serupa dalam hal apa, saudaraku? Serupa dalam hal penyerahan diri. Penyerahan kehendak bebasmu. Manusia itu punya kehendak bebas. Dan kehendak bebas ini yang menjadi masalah. Masalah di mana? Pertama di rumah tangga. Suami punya kehendak bebas, aku mau gini. Wanita, aku mau gitu. Gini gitu, yang satu cek, yang satu cok. Jadi cek cok, tidak cocok. Benar enggak? Masalahnya itu karena kita masing-masing punya kehendak pribadi, kehendak bebas. Nah, siapa yang mau menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus jadi Tuhan, maka saudara bisa nyerah sama kehendak Tuhan. Maka engkau nanti bisa jadi kuat. Karena itu bagaimana kita bisa kuat, saudaraku? Pertama, kita mesti menerima penanganannya, dicipta. Yang kedua, dijadikan. Yang ketiga, diberi otoritas. Nah, untuk ini kita mau belajar dari satu keluarga. Keluarga yang mau bersama, kebersamaan. Siapa ini keluarga ini? Mungkin jarang didengar. Keluarga Manoah. Ya, dalam Hakim-Hakim 13 nanti baca di rumah. Saya harap setelah dengar firman Tuhan itu saudara selidiki. Nah, itu baru nanti firman Tuhan bisa masuk. Tapi kalau cuma minggu begini terus pulang sudah selesai, saya khawatir dicuri oleh setan. Ingat ya, ini seperti penaburan. Ditabur, di jalan, dimakan burung. Nah, itu dicuri setan. Tapi mesti jatuh di tanah yang baik, jangan jatuh di batu keras. Jangan jatuh di semak duri. Nanti tumbuh juga, tapi nggak bisa full. Ya, mesti dijatuh di tanah yang baik. Tanah, sekali lagi seperti tanah, rendah. Kerendahan hati itu utama. Saudara boleh percaya imanmu hebat, tapi kalau sombong pasti guling. Pasti. Ya, karena itu yang pertama, saudara mesti mempunyai hati yang sedia. Sedia apa, Sedia mempunyai keinginan. Keinginan hati ini supaya bisa damai. Apa yang saudara cari? Karena itu waktu ada murid-murid Yohanes ikut Yesus, Tuhan tanya, apa yang kamu cari? Apa toh yang kamu cari? Nah, Tuhan juga mau tanya pada saudara. Saudara ke gereja, apa yang saudara cari? Ada orang cari apa? Cari jodoh, boleh nggak? Boleh. Daripada nanti ketemu di night club, ya tak? Baik nggak? Baik. Cari teman, boleh, baik. Ya, cari supaya saya bisa terdidik, baik. Tapi yang utama, saudara itu mesti cari supaya hatimu itu bisa damai. Yesaya 32 ayat 17 berkata apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan siapa itu kebenaran? Yesus. Siapa itu Yesus? Firman. Cari firman. Ke gereja untuk cari firman. Nah, karena itu waktu sudah mendengar ini paling penting. Ya. 2 Tawarin 16 ayat 9a mengatakan mata Tuhan itu menjelajah di seluruh bumi.
ya, dan hendak memberikan namanya kekuatan kepada mereka yang sungguh-sungguh hati mencari Tuhan. Apakah engkau mencari Tuhan yang namanya kebenaran, damai itu, Raja damai? Ya, Tuhan itu rajanya damai. Saudara kaya tapi kalau nggak damai buat apa? Ya, nah di sini Tuhan menemukan seorang dari Bani Dan, suku Dan, yang bernama Manoah. Nama Manoah itu sama dengan Nuh, suku perhentian, rest. Rupanya papanya waktu itu suku mendambakan rest. Kenapa suku? Karena bangsanya Israel itu jatuh dalam dosa, bola-balik, tobat kumat, dan terus dijajah oleh bangsa-bangsa. Dan pada waktu Manoah hidup, negaranya dijajah oleh bangsa Filistin. Ya, saudara, ini yang terjadi. Tapi Manoah ini mendambakan, yaitu damai. Nah Tuhan melihat hati yang semacam itu. Karena itu dalam Hakim-Hakim 13 ayat 1-3 berbunyi, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Iya, Manoah merindukan damai itu, kemerdekaan bangsanya dari penjajahan saat itu oleh orang Filistin. Berapa tahun? 40 tahun, bayangin. Kalau nanam sudah muncul, dipanen mereka. Semacam itu. Ya, jadi hidup ini terus problem. Kenapa? Karena Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kalau melakukan jahat, Tuhan kata, oke, kamu nggak mau aku atur, udah, aku angkat tangan. Kalau Tuhan akan angkat tangan, maka siapa yang turun tangan? Iblis. Ingat ya. Begitu Tuhan angkat tangan, orang Tionghoa bilang bojat. Aku mumet dengan kamu, sudah nggak tahulah. Wah, udah, teman-temannya datang menghibur, tapi menggerogoti. Sama seperti itu. Ya. Dan waktu itu Manoah ini yang namanya perhentian, punya istri mandul. Alkitab itu sering menulisku yang tidak bisa. Sarah itu istrinya Abraham, mandul. Bukan hanya mandul, sudah menopause. Masa ada perempuan 90 tahun bisa melahirkan? Ada enggak? Mana mungkin? Ya, Ibu Sakaria dalam Injil Lukas, mandul, sudah tua lagi, menopause juga, bisa punya anak. Maria, gadis, bisa punya anak. Loh, makanya sampai sekarang banyak orang tidak mau percaya bahwa Maria itu gadis. Enggak. Justru disinilah Allah itu Allah ajaib. Anda percaya Allahmu adalah Allah yang ajaib? Dia dapat mencipta yang tidak ada jadi ada. Haleluya. Ini penting sekali. Istri Manoah itu mandul.
Namun Allah mampu mencipta seperti Kejadian 1 ayat 7 tadi. Maka Allah menciptakan manusia. Loh, manusia dulu dari mana toh? Nggak ada. Dari mana? Dari tanah. Loh kok bisa? Oh Allah kok. Namanya Allah itu ya apa saja bisa. Ya. Jadi imanisku, Allah dapat mencipta yang tidak ada dalam hidupmu. Mungkin kau khawatir berarti Anda tidak punya apa? Tidak punya roh keberanian. Nah itu Allah bisa. Kau berkata aku kok nggak bisa ya nggak bisa. Tuhan kata bisa dengan aku bisa. Aku kok nggak bisa berhasil. Bisa dengan aku bisa berhasil. Saudara yang bisnis kok terus kacau. Nah saudara mau pakai jalanmu sendiri? Ya, banyak utangnya terus. Gimana? Ya karena saudara jalan singkat. Wah sudah, kalau saudara tidak berdoa, udah aku begini nabrak. Ibrani 11 ayat 3 berkata seperti ini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang kita lihat, Anda, semua ini dulu nggak ada, betul? Adam dulu juga nggak ada. Dari mana? Dari tanah. Apa yang kita lihat dijadikan dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tuhan itu hebat. Karena itu apa yang kita lihat ini sebetulnya yang tidak permanen. Jadi semua yang kita lihat entah apa saja, Tuhan itu kaya raya ya, punya permata di seluruh dunia. Indonesia ini sekarang wih, diberkati Tuhan gunung emas. Wih, gunung emasnya masih ada ini Indonesia ini. Kalau bisa teknologinya tinggi, wah kaya raya. Tapi kita dibodohi ya, sama orang luar negeri mas. Ya, karena kita kurang pandai. Tapi sekarang bangsa kita mulai ngerti. Wow, Indonesia ini melejit yaitu dari negara yang dianggap miskin, naik ranking, bukan main. Kenapa sih? Karena Tuhan bisa mengubah. Karena anak-anak Tuhan sekarang banyak berdoa. Dunia sekarang sedang memandang Indonesia. Kenapa? Ada banyak kelompok-kelompok doa. Ya, saya ikuti doa pagi, istri saya kadang-kadang jam 4 pagi ikuti doa grup-grup. Ya, kita mesti berdoa yang tidak ada bisa menjadi ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ini yang pertama, sudah mesti punya iman Allah mencipta. Tapi yang kedua ini yang lebih berat, saudara mau ndak menyediakan tubuhmu untuk dijadikan, nah dibentuk seperti tanah itu loh. Kalau sudah diremes, nah, tadinya di situ diambil ya toh, habis gitu dikasih air terus dioleni gitu, remes-remes. Mau nggak saudara itu mau diremes oleh Tuhan? Apanya yang diremes? Pendapatmu, pikiranmu, kehendakmu, perasaanmu yang salah Tuhan mau ubah. Mau enggak? Nah ini namanya dijadikan. Kata menjadikan asa itu melakukan to do, to make, membentuk. Ini lebih baik to fashion. Nah kalau saudara sudah dengar kata fashion, saudara ingat apa? Pakaian, betul enggak? Coba saudara lihat, kenapa harga pakaian bisa mahal? Kenapa? Karena bahan dasarnya mahal?
Tidak juga. Ada bahan dasar sederhana, tapi dikerjakan oleh tangan. Benar? Wah, karena itu sudah lihat di luar negeri, sekarang ini banyak, orang-orang Indonesia pun ngerti, sekolahnya cari chef. Makan itu, waduh, harganya bukan main. Ya, dari bahan sederhana dikelola, wih, makanya seperti jamu-jamu itu loh, bisa kaya raya, bahannya sederhana, kunyit, banyak di pasar kok. Dari mana? Dari tanah. Tapi dikelola. Hidupmu juga begitu, hidup saya juga begitu. Kita dari tanah. Tapi kalau dikelola oleh Tuhan, dahsyat. Engkau jadi berharga luar biasa. Ya, tapi mesti apa? Kalau fashioning itu, kain itu mesti apa? Diukur, lalu dipotong. Ya, harus dipotong. Habis dipotong, diapakan? Dijahit, betul? Mana yang mahal itu? Yang mahal itu justru melalui tangan itu jadi mahal. Perhiasan kadang-kadang murah, tapi kalau sudah dibentuk jadi perhiasan yang wah gitu, mahalnya bukan main. Tanah dibentuk jadi apa, dari porselen, itu kan tanah. Kok bisa ratusan juta? Tanah kok. Mau sudah nyimpen tanah? Nggak mau. Tapi kalau sudah dibentuk, lalu diproses melalui api, makanya di situ mau ndak saudara itu diproses Tuhan, diremes, masukkan api. Kalau bicara api itu artinya sengsara. Mau nggak sudah menerima sengsara yang benar? Maka sudah diproses. Tanah kalau dibakar bisa jadi apa? Batu bata, kemaron, ya, guci, minum itu murah nggak itu? Murah. Tapi kalau jadi porselen, wah, lipat puluhan ribu kali harganya. Apa bedanya? Bedanya temperatur panasnya. Kalau bata-bata itu 500 derajat, 600 derajat. Kalau namanya sudah porselen, 1300 derajat ke atas. Wow. Saudara mau nggak diproses? Dibatasi pertama. Ini dipotong ya. Kalau digunting itu, ini dibuang. Bagian ini. Ini banyak penjahit di sini. Ahli-ahli juga ada ya yang tukang jahit hebat di sini. Lalu apa, kita mesti mau dikerjakan oleh guru patron. Patron itu pola. Nah, saudara mesti mengundang Tuhan, hadirlah. Coba bentuk hidup saya. Jadi pertama, saudara sedia dibatasi. Mau enggak? Yang kedua, mohon kehadiran Tuhan untuk mendidik Anda. Ketiga, saudara ini mau mempersembahkan hidupmu pada Tuhan. Nah, ini biasanya juga berat ini. Kalau sudah hebat, diambil dewek. Loh, yang membentuk Tuhan kok diambil dewek itu? Enggak boleh. Saudara masih membalikkan pada Tuhan. Ini namanya saudara mau dijahit. Coba kalau dipotong-potong nggak dijahit, harganya gimana? Wah, rusak. Malah lebih baik jangan dipotong, betul nggak? Kalau sudah dipotong nggak dijahit, lebih baik nggak dipotong. Ya, nah, saudara. Jadi ada 3 perkara, sudah masih sedia dipotong seperti istri Manoah. Begitu ketemu dengan malaikat, maka apa yang disuarakan oleh malaikat, Hakim-Hakim 13 ayat 4 dan 5,
Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Oleh sebab itu peliharalah dirimu. Kata pelihara itu samar, itu berarti saudara mau pagar. Jadi kalau sudah punya rumah yang mahal, maka sudah kasih tanda pagar, membatasi. Jadi dalam hidup saudara ini mesti ada pagar hidup. Ya, jangan suka keluar pagar. Nanti banyak masalah. Ya. Karena itu yang pertama, saudara mesti sedia dipotong. Jangan minum air anggur. Jangan bersuka-suka di dunia diong. Mana orang Kristen nggak boleh mabuk-mabuk itu, minum-minum, waduh. Saya waktu ke Australia pertama, saya belum pernah naik pesawat dalam negeri saat itu. Begitu dikirim ke luar negeri, langsung naik pesawat internasional. Sampai nggak ngerti, ini mau tumpah, ini mau di sini kan ada semua untuk bisa tumpah di sini. Tapi nggak ngerti, tahan. Dikasih makanan yang enak-enak, saya tambah nek. Begitu mendarat langsung ke kamar mandi, pior. Wah, lega. Bodohnya gitu. Orang desa. Ya, Tuhan berkata apa? Jangan minum anggur, jangan bersuka-suka yang salah, kesukaan yang salah itu jangan. Nonton film yang enggak baik, jangan. Gadget yang enggak benar, jangan dilihat. Tapi ya sudah, wis dipegang, aku kepingin kok lihat. Nah, ya sudah. Mau enggak kamu itu dibatasi, mau enggak? Itu loh. Jangan makan sesuatu yang haram, jangan makan uang orang, jangan, itu haram. Ya. Kepala jangan kena pisau cukur. Artinya rambut ini bicara kemuliaan. Kemuliaan jangan dihapus. Kemuliaan dari Tuhan tidak boleh digantikan. Ini yang pertama, saudara mesti sedia dipotong, sedia dibatasi. Mau enggak saudara itu menjadi anak Tuhan yang sedia dibatasi? Yang kedua, undanglah ya guru patron hidupmu, guru mempola hidupmu jadi hebat. Undang Tuhan. Hakim-Hakim 13 ayat 6 sampai 14, tapi saya petik beberapa, tolong bacakan. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Ya, ini Manoah hebat. Istri Manoah juga hebat. Kenapa? Mau terbuka kedatangan malaikat, kamu punya anak, kalau dia diam-diam terus punya anak, gimana kira-kira? Ya perang dalam keluarga. Keterbukaan, ya istri terhadap suami, suami terhadap istri, mesti terbuka, jangan sampai kalau ada handphone, dikasih password, suaminya nggak tahu passwordnya, istrinya juga nggak tahu. Pasti ada apa? Something wrong. Benar? Mohon ya di sini, halo suami istri, ada yang pakai password-passwordan yang tidak dikasih tahu. Suami dan istri kan satu. Nah ini,
Manoah diberitahu, Manoah berkata, Tuhan, coba dikirim lagi abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami. Kami berdua sekarang mengajar kami. Halo. Karena itu baiklah kalau suami istri itu suka dengar bersama firman. Datang PA, dengar PA, dengar khotbah, ya kami, ya. Kalau sudah memohon dengan hati yang tulus seperti yang dilakukan oleh Manoah, pasti Tuhan itu merespons, ya. Dan Tuhan respon dengan peringatan, pelihara diri. Bagi ibu, ya, nanti juga bagi anaknya, tapi harus memelihara diri. Nah kita mesti pelihara. Apa yang harus kita pelihara? Kata Tuhan, apa yang harus dipelihara? Peliharalah hatimu lebih daripada tubuhmu. Sekarang ini orang, waduh, lihat pelang-pelang di jalan semua ya. Perawatan paling murah, lihat aja di pelang itu 600.000. Itu perawatan 600.000. Kalau ke gereja, saudaraku, kita tidak diminta saudara memberikan kolektor persembahan, berani. Itu paling murah loh 600.000 itu. Lihat aja di pelang, barusan tadi saya lihat. Dikurangilah 5, 8, 9 gitu. Tapi ya 600 lah, minimal. Karena itu saudara yang ingin ya, apa itu bisa cepat kaya, ya coba bisa merias orang. Lumayan. Pegang orang sekali 600.000. Dokter aja enggak 600.000, betul? Ya, tapi harus pelihara diri, jangan sampai keinginanmu merebak. Kedua, harus pegang segala perintah, segala. Ini peringatannya. Ya. Jadi memohon itu baik, itu mengundang guru. Ya pola yang top, yaitu Tuhan. Yang ketiga tadi dijahit. Saudara mesti bersekutu dengan Tuhan. Waktu malaikat ini datang, maka Manoah berkata, aku tahan kamu ya. Jangan pergi dulu, aku mau memberikan korban. Nah, lihat dengar korban. Seringkali kita ini cuma just receive, nerima. Tapi nggak mau korban. Korban apa? Korban bakaran. Itu aja bakar semua. Penyerahan diri total pada Tuhan. Mau nggak saudara itu? Dengar firman, oh nggak boleh begitu. Nggak boleh benci. Mau nggak? Nggak boleh benci. Simple ini aja. Tapi susahnya bukan main. Mau nggak kamu memaafkan? Waduh nggak bisa Pak Bekti. Dia utang aku banyak kok, maaf kok enak. Ya terserah. Anda tidak memaafkan, apa yang hasilnya? Memaafkan itu kan dari hatimu. Ya karena semuanya itu hati. Coba kita baca ayat 15-17. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Wah, ini bagus rencana Manoah. Supaya nanti terjadi, kalau terjadi kami memuliakan engkau.
Nah, apakah hidup saudara itu untuk kemuliaan Tuhan? Saudaraku, setelah dijahit pakaian itu untuk kemuliaan siapa? Sekarang biasanya untuk kemuliaan apa? Kemuliaan yang make. Betul? Tapi mestinya, wah ini loh, desainernya ini loh, namanya desainer ini, pakaianku ini desainernya ini. Wah itu kan memuliakan desainernya. Tapi kebanyakan kita kan tidak begitu sih. Pakai pakaian, tuh, orang lain hebat ya pakaiannya. Wih. Nah ini dilarang oleh Tuhan. Mau enggak gitu. Jangan kamu mencuri kemuliaan Tuhan. Ini paling bahaya. Ya. Kata malaikat baik, apapun yang kamu beri tidak aku makan. Nah perhatikan, kalau sudah korban untuk Tuhan itu bukan untuk Tuhan sebetulnya, untuk kebaikanmu sendiri, cuma untuk nama Tuhan. Yes. Sudah memberikan persembahan, oh Tuhan itu miskin ya, sampai kita kasih derma sama Tuhan. No. Untuk nama Tuhan, pekerjaan Tuhan bisa meluas. Ya, apa yang sudah berikan di sini bukan untuk saya sendiri, banyak yang makan di sini. Ya, untuk pendeta-pendeta di luar pulau, untuk bangunan gedung, untuk sekolah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk nama Tuhan. Ya, nah kalau sudah melakukan ini, dicipta mau, dijadikan ini mesti dipotong, lalu sudah mesti dengar apa yang diminta, lalu mau dijahit, mau dijadikan satu dengan pengorbanan apa? Kehendakmu, maka engkau akan menerima berkat otoritas yang ajaib. Pasti. Ya, pasti. Saya tidak menyesal menjadi hamba Tuhan. Waktu pas saya permula menjadi hamba Tuhan, aduh, sengsara memang. Sampai seorang yang berhasil sekarang sudah boleh tanya Pak Yakob itu. Ya, sekarang dia kaya raya, wah, punya 21 perusahaan di Indonesia ini, pegawainya puluhan ribu, ya masih muda. Dia punya om, dia berkata, Pak Bekti itu aku kenal dulu sekelas. Pinter kok jadi pendeta. Dia kata sayang. Saya tidak merasa sayang, saya merasa terhormat menjadi hambanya Tuhan. Hamba kerajaan yang besar. Dan pasti akan diberi apa? Otoritas yang ajaib. Ya. Sehingga Hakim-Hakim 13 ayat 18 sampai 21 waktu dipersembahkan itu, lalu malaikat ini mulai melakukan sesuatu yang kelihatannya ajaib. Waktu itu ditanya, siapa namamu? Ya. Lalu mengapa kamu tanya namaku? Bukankah nama itu ajaib? Tuhanmu adalah Tuhan yang ajaib. Anda percaya Anda bisa menerima hal-hal yang ajaib. Katakan, saya bisa menerima hal-hal yang ajaib. Kalau sudah percaya dikatakan, lalu diperbuatnya keajaiban. Nah, apa ajaibnya, saudaraku? Malaikat ini naik, tidak lagi nampak. Lalu Manoah, wah ini malaikat Tuhan. Ini artinya Tuhan yang menampakkan diri sebagai malaikat. Nah, karena ajaib apa? Apa yang ajaib? Hakim-Hakim 13 ayat 24-25. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Iya, saudaraku, ajaib dikasih berkat anak.
mandul bisa punya anak. Ajaib enggak? Ajaib. Ya. Jadi kalau sudah mau menerima penanganannya, maka tangan yang sama itu akan memberikan pemberiannya. Apa pemberiannya? Ajaib, otoritas. Simson yang membebaskan orang Israel. Saudaraku, sudah lihat di sini gambar singa. Saudaraku, orang ini pegang singa. Singa itu kan kuat, tapi dia lebih kuat, dia tahan. Gini kan, singanya mati. Kok bisa ya? Bisa kalau Tuhan bikin. Ya, jadi gambar pertama, singa dipegang, ditahan mulutnya. Iya, kuat-kuatan be aku. Kalah singanya. Tuhan bisa memberi kekuatan pada Anda semua. Anda yang lemah, pikiranmu, bisa dengan Tuhan. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Engkau mesti berkata, aku jadi kuat. Dan dengan rahang keledai, enggak pakai pisau. Dia temu rahang keledai, 1.000 orang Filistin dipukul mati. Enggak pakai tombak, pakai rahang keledai. Jadi ingatku, di tanganmu apa saja kalau diberkati Tuhan dahsyat. 5 roti di tangan anak kecil diserahkan, yang makan 5.000 orang laki plus perempuan plus anak bisa 10.000. Kenapa? Karena diserahkan. Akhir hidupnya karena Simson salah, matanya dicukil, dan dia mulai harus kerja luar biasa. Tapi dia ditonton, dipermainkan, mau ditunjukkan, ini loh orang tawanan kami. Oke, waktu dia itu minta, ada anak kecil berkata, iya aku giring ke tiang yang menjadi tiang utama, 2 gandeng. Ya. Zaman dulu itu masih ada tiang seperti pendopo itu, kalau saya lihat ada tiang di tengahnya itu. Nah 2 itu pegang begini, pesta 3.000 orang sekaligus mati semua, tapi dia sendiri mati. Tapi seorang bisa memenangkan 3.000 orang sekaligus. Hasilnya siapa? Manoah. Anda yang mau ditangani oleh Tuhan pasti menang. Saudara jadi kuat. Sudah tidak menjadi orang yang loyo, yang nggak bisa. Dengan Tuhan, engkau mesti berkata, dengan Tuhan aku bisa. Dengan Tuhan aku kuat. Dengan Tuhan aku berkemenangan. Haleluya! Dengan Tuhan aku bisa. Asal Anda mau dibentuk oleh Tuhan. Karena itu katakan pada Tuhan, Tuhan, buatlah jalanmu dalam saya. Engkau penjunan, kami tanah liat. Engkau mampu melakukan yang di luar akal kami.